Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman bih wa hadana ila adil syariatih wa as'adana bi ittiba'i afdhalir rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatiha annahu huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya dapat mengisi acara ini pertama kalinya. Sebenarnya niat ada kegiatan program ini udah lama, cuman baru tersampai karena emang niat baik. Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan, baik kita maupun saya yang dapat hadir pada malam yang insya Allah mulia ini. Yang kami hormati selaku pengasuh Pondok Pesantren Madrasah Suluk, ini Abu Busra Pak Jazuli dan Umi Harisarisa dan seluruh keluarganya, dan yang kami hormati untuk teman-teman seperjuangan Madrasah Suluk, semoga diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin. Diampunkan dosa-dosanya. Amin. Ya, ajma'in semuanya. Ya, semua apa yang kita dapatkan, kebaikan maupun keberkahan, ya insya Allah itu dimulai dari apa yang kita maksud, apa yang kita niatkan, dari rumah ke pondok atau dari asrama ke sini, yang kegiatan, insya Allah memberikan pahala dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Rasulullah pernah bersabda, yaqulu Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kata Rasulullah, Allah itu thayyibun, dan yang maha baik. Ya, baik sekali, baik sekali itu dari segala hal, entah itu dari ya banyaklah, nggak bakal bisa ngitung kita apa yang Allah berikan kepada kita, entah itu karena permintaannya itu. Dan layak balu illa thayyiba, dan Allah tidak akan menerima amalan seorang illa thayyiba, kecuali yang baik. Makanya mulai saat ini perbaikilah niat kita untuk melakukan segala hal-hal yang baik, karena aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kata Rasulullah, segala sesuatu yang kita lakukan itu dinilai dengan niatnya, dinilai dengan niat kita, dan kita dapatkan ganjaran ya tergantung apa yang kita niatkan. Ya, makanya hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasul. Kata Rasulullah, maka barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, maka fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka insya Allah kita akan mendapatkannya atau menyampaikannya sampai pada tujuan apa yang kita tuju. Jadi hanya kita dari rumah, ya kan, mondok sini untuk apa? Ya sebagai hanya kayak hijrah lah, ya kan. Mungkin yang dari rumahnya
mungkin susah dibilangin lah ya kan, susah dibilangin. Akhirnya kita dipondokin ya. Mungkin gara-gara dikarenakan kita susah dibilangin atau gimana gitu, atau dikarenakan pada zaman sekarang itu banyak orang-orang atau anak-anak muda yang pergaulannya bebas, segala maksiat dilakukan semua. Orang tua kita tahu anak zaman sekarang itu kurang baik, dan takutnya terjadi apa-apa terhadap kita, akhirnya kita juga makan ke pesantren. Baik lagi niat kita, insya Allah ya Allah akan menerimanya, ya pasti yakin lah ya. Karena kita itu diperintahkan beramal soleh seperti halnya Allah memerintahkan para rasulnya. Karena innallaha amarul mu'minin bil mursalin, kata Allah, ya kata Nabi, Allah itu memerintahkan umat mukmin, orang yang beriman itu seperti halnya Allah memerintahkan para rasulnya. Kalau Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'lamu sholihah, kata Allah, wahai para utusan, para rasul ya, makanlah sesuatu makanan yang baik, wa'lamu sholihah, dan beramallah kalian ya beramal baik gitu. Dan di itu firman Allah lagi, kalau Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibat qulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah ya seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah tuh, makanlah makanan yang baik dari apa yang kamu berikan tentang kau, yang gitu. Kenapa kita disuruh makan yang baik? Karena sesuatu yang masuk dalam tubuh kita itu berpengaruh pada jasad kita, berpengaruh keluar. Ala inna fil jasadi, kata Rasulullah, ingatlah bahwasanya dalam jasad kita, mudghatan, di dalam tubuh kita, jasad kita itu ada segumpal daging. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha al jasadu kulluhu. Rasulullah, apabila masuk dari segumpal daging itu apa? Hati. Apabila idza saluhat saluha al jasadu kulluhu, apabila hati kita itu apabila hati kita itu baik, bersih, saluhat al jasadu kulluhu, maka jasad kita, seluruh badan kita akan jadi baik seluruhnya. Dari makanan kan, namanya makanan nanti jadi daging, jadi apa gitu kan, nanti mengaruhi apa yang kita makan semua gitu. Maka dimulai dari makanan tuh. Makanya mas santri itu sebenarnya nggak boleh asal makanan seperti yang subhat tuh, dihilangkan, jangan. Komunitas subhati fakot istabru alidini wa aidhi, kata Rasulullah, jauhilah suatu perkara yang subhat. Apa itu subhat? Satu perkara yang subhat itu adalah satu perkara yang tidak jelas hukumnya,
Hukum apa? Hukum ini halal atau haram gitu. Nemu makanan misal dari jam 7 sampai jam 8 nggak ada makan gorengan kan pagi-pagi. Ini siapa lagi? Ini siapa gini? Karena siapa semangat tangan bah. Barangkali si Malik gitu kan tiduran lagi makanan, terus tidurnya jalan-jalan ketinggalan itu makanannya nggak tahu kita. Terus barangkali yang si Malik kita kata bangun nyariin gimana? Nggak ikhlas dia, nggak ridho dia, haram jadinya. Ini mengaruhi dalam diri kita. Apalagi barangkali sakit dan dah dari dai ya gimana dan ada perkara yang subhat nemu apa ini hukumnya gak jelas dilakuin semuanya. Terus mengikut-mengikutnya ternyata melihatnya bener gini, bener masuk dai mengkenen sama ini kehormatan turun kehormatannya dia. Makanya jagalah kehormatan kita dan juga kehormatan agama kita. Apa yang kita lakukan yang berhati-hatilah waro. Ini jangan sampai lah kayak kita lagi mondok apa-apa kita susah ngapalin, susah memahamin, susah nggak apa udah apain bikin, yang penting mah kita serius dalam belajar tuh. Bisa nggak bisa ya udah belajar gitu aja. Kan ada salah satu muridnya Imam Syafi'i itu. Ada salah satu muridnya Imam Syafi'i yang disebutkan dalam kitabnya Al-Um itu. Ada namanya saya lupa lah. Dia itu diberikan pemahaman ngaji, apa yang nggak paham, dikasih pemahaman nggak paham. Tapi apa? Ya dia terus menerus. Bahkan teman-temannya mengatakan, dia kenapa sih terus nggak paham ngaji baik, kira gitu teman-temannya. Ngapain ngaji? Gimana? Tapi Mas Safi tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena melihat keikhlasan dalam hadis orang tersebut. Lagi-lagi saat umat tersebut bertanya kenapa pada Mas Safi, kenapa? Ya, Mas Safi saya itu susah banget ngapalin, sangat banget memahami suatu ilmu. Saya siang belajar, malam belajar katanya. Nggak bisa, nggak paham. Saya Safi, kenapa? Bukan karena kecerdasan kita dapat memahami satu ilmu. Siapa? Mungkin dikarenakan hati kita yang banyak penuh dengan maksiat. Karena ilmu adalah cahaya. Allah tidak akan memberikan cahaya terhadap hati seseorang apabila hati kita kotor. Namanya dicegah itu ya. Dan salah satu membuat kita ya penyakit hati itu apabila hati kita kotor, nanti kan semuanya akan kotor juga jasad kita nih. Maka jangan pernah suuzon ini, karena kita nggak tahu akhir hayat seseorang tuh. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un. Salah satu di antara kalian itu benar-benar melakukan amal-amalnya orang ahli surga, amal soleh lah gitu katanya. Yang mana sehingga jaraknya dengan surga mah tidak satu langkah doang berdiro gitu. Facebook ahli kitab ternyata ditakdirkan oleh Allah tuh apa fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ternyata di akhir hayatnya dia melakukan suatu keburukan, fayadkhuluha, maka dia akan masuk neraka. Dan sebaliknya itu ada seorang ahli neraka gitu.
Dan di akhir ayatnya ditakdirkan untuk beramal soleh, bertobat akhirnya. Kan kita nggak tahu, akhirnya dia masuk surga. Ternyata kita yang suzon kian mabuk baik, pacaran baik sih. Ini kan kita nggak tahu, barangkali dalam lubuk hatinya tuh, barangkali dalam lubuk hatinya tuh ingin apa, ingin berubah, dan pada akhirnya dia benar berubah, tobat kepada Allah, hijrah kepada Allah. Kita nggak tahu, yang masuk surga, kita masuk neraka. Kenapa kita masuk neraka? Di dalam hati kita kotor, kita suzon baik. Makanya jangan pernah suuzon. Udah itu urusan Allah. Hisabuhum Allah Ta'ala, itu hisabnya itu dah biarin, karena Allah Ta'ala biarin dah. Kita mah hanya melihat dari saja, untuk masalah hati mah biarin. Dia barangkali ya bahkan ya saya di sini bukan berarti saya di sini hidup di sini bukan berarti paling saya yang paling bukan, memang jadwal formalitas kan, menggagalkan biar keren duduk sini biar keren. Ya, belum tentu yang duduk sini nih bakal jadi orang gede itu, belum tentu. Ini belajar, nah kalian nih kan terus intinya perbaiki amal soleh loh. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi, oleh Rasul, ya oleh Allah itu ya laksanakan. Kita tadi yang dilakukan oleh Allah, kita kan disuruh apa? Suruh makan makanan baik, makan makanan yang baik lah, dari makanan baik. Ya, karena sesuatu yang buruk itu mempengaruhi kita. Mulai dari makanan dan jangan suzon dah kedua aja enggak. Iya. Dan ya kan ngurusin orang lain biarin dah gitu. Bukan berarti kita butuh aman gitu tuh. Nasihatin. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW ad-din nasihah, kata Rasulullah, ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu bukan hanya sekedar teguran ataupun memerintahkan seorang untuk berubah menjadi lebih baik lagi, bukan itu doang. Itu nasihat adalah kita kalau misalnya kita tuh memberikan hak-haknya. Kalau misalnya ini ada hadis dari mana nih kayaknya sih, atau saya lupa. Ini hadis dari yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini ya, untuk siapa nasihat tersebut? Qala Rasulullah SAW, Billahi, kata Rasulullah. Untuk siapa? Untuk Allah. Bagaimana kita menasihati Allah? Menasihati maksudnya. Maksudnya kita tuh memenuhi hak-haknya Allah gitu loh. Kita memenuhi hak-haknya Allah. Seperti apa halnya? Ya kita melakukan sholat, kita melakukan segala perintah yang Allah berikan, dan kita menjauhi segala larangannya. Gitu. Segala larangan atau sesuatu yang syubhat itu tinggal langsung udah jauh-jauh. Itu haknya Allah. Terus untuk siapa lagi hak untuk nasihat untuk siapa lagi? Di kitabihi, katanya harusnya. Untuk kitabnya Allah, Al-Quran. Tidak makan kita baca Quran dong, dibaca gitu. Sekali kita amalkan gitu. Jadi kan itu kan banyak perintahan, ada larangan, ada perintah gitu. Atau kebuzina ya kan, kali gitu tuh. Ini udah tinggalkan ya tuh. Ini kita jangan boleh lagi itu. Terus apa lagi? Intinya kalau misal ini kita nasihat untuk kitabnya Allah itu apa? Ya kita melakukan, kita mengamalkan apa isi daripada Al-Quran. Nggak usah seluruhnya. Kita bukan nabi, ya kan? Udah sebisanya aja.
Terus untuk siapa lagi? Li rasulihi, untuk para rasul. Nah, udah kita mau mengikuti aja, ittiba aja teman itu. Kalau kita cinta udah, kalau kita belum cinta udah ikutin dulu aja, ikutin dulu. Apa kata Nabi tuh, ikutin udah ikutin aja dulu. Soalnya timbulnya rasa cinta tuh, kan? Dan pelajari sirah, biar apa? Biar kenal, biar tahu siapa nih Rasulullah. Atau pengen cinta sama Allah, siapa nih Allah, siapa itu? Akhirnya ya kita cari tahu dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya. Untuk siapa lagi? Ya immatil muslimin. Untuk pemimpin para umat muslim. Amirul Mukminin kalau zaman dulu mah. Kalau pondok berarti siapa? Abi Masirot itu. Apa kata Masirot, kata Abi masih itu. Udah ikutin aja. Gitu. Intinya sesuatu yang diperintahkan itu bukanlah maksiat gitu. Selagi itu benar itu, selagi itu benar, entah itu mubah kah gitu. Yang penting enggak melakukan sesuatu yang haram lah, ikutilah. Meskipun misal salah satu di antara mereka tuh misal Mas Andre nih kan, jadi ketua pondok atau siapa kan, ibu Mina kan. Terus Mas Andre, walaupun Mas Andre itu ahli maksiat, suka begini begitu, tapi kalau misal Mas Andre tuh bilangnya bener, ya walaupun Mas Andre nggak ngakuin itu, ya udah lakuin aja gitu. Ya siapa aja gitu. Ya meskipun seorang pemimpin orang kita nih, pemimpin muslim itu ahli maksiat, bahkan fasik, selagi itu benar, tidak melakukan maksiat, tidak perintahkan kita untuk maksiat, maka lakukanlah. Terus nasihat untuk siapa lagi? Wa ammatihim. Siapa itu? Ya ammah, orang-orang umum loh. Maksudnya kita semua sesama kita gitu. Itu apa? Yang nasihati. Gitu. Nasihati itu yang beritahu kalau gini tuh salah, nasihat gitu. Udah umumnya gitu tuh. Jadi nasihat itu nggak hanya formal ke situ doang gitu. Tapi nasihat itu banyak. Untuk Allah, untuk kita kepada Allah, apa lagi untuk Rasulullah gitu. Ya seperti hal tadi tuh, intinya jangan sampai kita ya kalau salah mah wajar, manusia al-insan makhluk khata, seorang manusia itu pasti sebenarnya salah, tapi ketika kita salah jangan terusin salahnya, kita terusin terus. Misal kita salah terus ada yang hujan, terus kitanya pengen baik lagi, misal sujud lagi misal, ya wis terus namanya, jangan malah ketika kita ingin baik kan malah kitanya diajak lah, dihina begini. Udah biarin mah, mending niat tuh dari awal tuh, kita hijrah karena Allah, kita berubah ingin jadi lebih baik karena Allah, dan itu aja. Dan urusan orang lain bodo amat aja itu kan, bodo amat orang lain mah bodo amat udah gitu. Tapi kalau misal nasihat atau apa itu nasihat itu sebenarnya kita memberikan nasihat terhadap seorang itu haknya mereka sebenarnya. Mereka tuh berhak untuk dinasihati. Akan nasihati orang-orang yang mungkin bisa dibilangin atau gimana gitu, atau lupa. Ya kesimpulannya ya sebenarnya kita harus terus berlomba-lomba untuk beramal soleh. Para nabi saja, dengan para nabi, dengan para rasul itu ibadah, sholat, beramal soleh. Masa kita bukan nabi, bukan wali, sembahyang males.
Kenapa lo itu? Kenapa ya? Berpikir hati kenapa? Apa yang ada dalam tubuh kita ini? Apakah kita salah makan? Apakah kita banyak maksiat? Memberkahi diri. Ya pada intinya baiklah kemudian niat tuh. Perbaiki niat kita dari awal lagi. Barangkali ada yang males, dikuatkan lagi, dikukuhkan lagi tuh. Terus barangkali yang masih semangat misal, ya udah terusin, tingkatkan lagi kalau bisa ya. Dalam apa? Dalam beribadah. Dalam beramal soleh, kita mencari ilmu itu sama ibadah. Kita mencari ilmu sama ibadah, bahkan lebih baik. Jadi kita ya mencari ilmu itu lebih utama. Ibadah hanya sekedar ibadah sholat, tapi tanpa ilmu tuh. Misal kita baru nyantri misal, kita juga belum tahu hukum sholat begini sunahnya ini, ada sunah-sunah lagi ke dalam yang belum tahu. Tapi kadang kita tuh lagi belajar, tetap aja kita dapat pahala yang begini berbeda orang ahli ibadah. Ya jangan sampai malas, kita berjuang bersama-sama di sini. Kita berjuang sama-sama. Adapun ada yang orang yang barangkali kalian menyadari bahwasanya kita kok begini ya, ada penyakit barangkali kan. Ya fastahdu atau Allah tuh, fastahdu, maka mintalah hidayah. Ini kata terdapat dalam diskusi. Ahdikum kata Allah. Salam jawab ahdikum, maka aku akan memilih ya pada kalian, tunjuk. Barangkali kita atau saya itu sama saya merasa menjadi penyakit bagi teman-teman kita, penyakit pengaruh buruk lah dalam pondok. Ya, kita minta pendapat Allah kan. Allah memerintahkannya, gitu. Allah memerintahkan kita kan apa sih di situ? Ya ibadi kan sebenarnya. Ya ibadi kullukum dolun ilaman ada itu, kecuali seorang yang diberikan kata Allah tuh, sesungguhnya kalian semua itu tersesat. Ilaman ada itu, kecuali seorang yang aku berikan petunjuk, maka kita mintalah petunjuk ini. Ya. Misal kayak melakukan satu ibadah, sholat apa susah misal ya sambil ya astagfirullah, ya udah kalian kita harus minta petunjuk kepada Allah. Doa malam itu kapan aja lah, kalau sholat aja nih doa, angkat tangannya ya mudu adaihi ya. Angkat tangan kalian ya. Ini potongan hadis itu sendiri yang tadi saya omongin, yang mana Rasulullah mengatakan terhadap seorang laki-laki, mengatakan kalian katakanlah ya Rob ya. Angkat tangan kalian ya ila sama ke langit, dan kau mengatakan ya Robbi ulang-ulang doanya, jangan apa. Allah itu malu. Allah tuh malu terhadap seorang hamba, malu terhadap kita. Malu kenapa? Malu enggak mengabulkan doa-doa kita. Kita malam-malam nangis atau tetap malam udah nangis bisa nangis misalnya, udah pengen nangis nih bisa nangis misalnya gitu.
Ya, terus doa jangan ya Allah ini, ya Allah ampun saham ya Allah ini. Dan satu begini, satu begitu, curhat dah. Jadikanlah sajdah kalian, jadikanlah tasbih kalian untuk menghadap Allah loh, untuk apa curhat. Insya Allah loh, nyaman dalam hati. Membersihkan hati juga. Soal Allah tuh malu kalau kita minta doa dengan berulang-ulang. Malu kalau nggak ngabulin, malu. Makanya kita yang kalau doa lu jangan sampai males, jangan sampai setujuan apalagi ngapus ke orang ngomong kan doa gitu. Kita siapa? Dan Nabi aja doa tuh nggak langsung dikabulin. Kita seorang hamba biasa, bukan rasul, bisa langsung dijabah kan nggak bisa. Lihat dulu kali bener nggak gitu. Makanya kalau yang bener ya udah diulang-ulang gitu aja. Apa? Ini apa sih? Waktu itu ya biar kita menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kita minta ampun apapun itu, untuk membersihkan hati. Insya Allah tuh. Kalau hati kita semangat dalam berbagi, ya kalau hati kita baik bagus ya. Soliha al jasadu kulluhu lanjut. Ya udah, mungkin dari saya sudah aja. Pada intinya selalu beramal soleh meskipun kita suka terjerumus dalam kemaksiatan. Apa udah pulang lagi kita aja apa dan barangkali ada satu ucapan atau kalimat yang tidak pantas atau membuat hati dengan mawon sakiti, memang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.